Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan kitab Khulafaur Rasyidin yang diterbitkan oleh bagian dari yang mengurusi pesantren di Ma'ahid ya, Qismul Ma'ahid, bagian yang mengurusi kepesantrenan di Jami'atul Imam di Riyadh sana. Pembahasan kita sekarang insya Allah akan ada dua tema yang kita bahas. Yang pertama adalah ekspedisi Usama bin Zaid, kelanjutan, berarti bagian yang kedua. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menghadapi gerakan kemurtatan di Jazirah Arab. Insya Allah dua hal itu yang akan kita bahas. Meskipun nanti upaya Abu Bakar menghadapi gerakan kemurtatan tersebut mungkin belum bisa kita selesaikan pada kesempatan kali ini, mengingat pembahasannya cukup panjang. Baik. Akan kita baca yang pertama, yaitu tentang ekspedisi Usama bin Zaid, bagian yang kedua. Baik. Akan kita baca. Bismillah. Wasiyatu Abi Bakr li Jaisi Usama. Musannif menyebutkan wasiat Abu Bakar kepada pasukannya Usama. Qala musannif, "Tsumma wasahu Abu Bakrin faqala." Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah memberikan wasiat kepada Usama dengan mengatakan, "La tahunu." Janganlah kalian berkhianat. Wala taghlu, dan jangan berlebihan. Wala taghdiru, jangan melakukan ghodr. Ghodr itu mirip dengan khianat ya. Ghodr itu mirip dengan khianat. Di sini terdapat kesalahan cetak ya. Disebutkan wala taghdu, yang betul wala taghdiru. Jadi jangan kemudian melakukan ghodr. Ghodr itu mirip seperti berkhianat. Kemudian Abu Bakar memberikan pesan yang lain, wala tumathilu. Jangan melakukan tamthil. Apa itu tamthil? Jangan memutilasi. Kemudian wala taqtulu tiflan shaghiran, wala syaikhan kabiran, wala mra'atan. Dan jangan membunuh anak kecil. Wala syaikhan, begitu juga orang yang sudah tua. Syaikhan kabiran, tua renta ya. Wala imra'atan, begitu juga jangan membunuh wanita. Wala ta'kiru nahlan, dan jangan kemudian memotong pohon kurma. Wala tahrikuhu, dan jangan membakarnya. Wala taqta'u syajaratan mithmiratan, dan jangan memotong pohon yang berbuah. Jadi ini pesannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita urutkan dulu apa saja pesannya ya. Yang pertama, jangan berkhianat. Yang kedua, jangan berlebihan dalam membunuh. Jadi ada juga berarti tidak berlebihan dalam membunuh. Kemudian jangan melakukan ghodr seperti berkhianat. Kemudian yang keempat, jangan memutilasi, tidak boleh memutilasi. Kemudian yang kelima, jangan membunuh anak kecil. Yang keenam, jangan membunuh orang yang tua renta. Kemudian yang ketujuh, jangan membunuh wanita. Yang kedelapan, jangan memotong kurma, memotong pohon kurma. Yang kesembilan, jangan membakar pohon kurma. Yang kesepuluh, jangan memotong pohon yang berbuah. Jadi kurang lebih ada 10 hal yang disebutkan di sini. Ila akhirihi dan lain sebagainya. Bisa jadi lebih ya dari pesan 10 hal tadi. Hadhil wasiyah al-azimah wa hiya wasiyatun ra'i'atun
tatajalla fiha mabadi'ul islamil adilati allati tad'u ila makarimil akhlaq wa ila rahmati bidzu'afa wa ila al-bu'di anit tadmiri wal fasad. Menurut penulis bahwa wasiat Abu Bakar ini adalah wasiat yang agung. Dan ini adalah wasiat yang menakjubkan. Karena wasiat ini menampakkan prinsip-prinsip Islam. Di mana prinsip-prinsip Islam itu adalah prinsip-prinsip yang adil. Prinsip-prinsip yang menyeru kepada kemuliaan akhlak. Kepada akhlak yang mulia. Apa saja akhlak yang mulia? Misalkan di sini dicontohkan tidak berkhianat. Tidak berlebihan dalam membunuh. Ketika sudah terbunuh, ya sudah selesai. Tidak berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan untuk berperang pada waktu itu. Kemudian juga melarang untuk ghodr, mirip seperti berkhianat. Dan ini ajakan untuk berakhlak yang mulia. Begitu juga wala tumatsilu. Begitu juga kemudian tidak memutilasi korban. Karena ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Baik. Wa ilar rahmati bidzu'afa. Dan juga kemudian merahmati atau punya kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pesan untuk tidak membunuh anak kecil, satu. Yang kedua, tidak membunuh orang tua renta. Yang ketiga, tidak membunuh wanita. Tidak membunuh wanita. Karena 3 orang ini kemudian harus dilindungi. Karena mereka biasanya tidak ikut berperang. Kecuali kalau misalkan mereka kemudian ikut berperang, terus memerangi, lain hal mungkin persoalannya. Sehingga kemudian wanita, anak-anak, dan orang tua renta tidak kemudian dibunuh. Kemudian wa ilal bu'di anit tadmiri wal fasad. Dan kemudian pesannya, intinya juga untuk menjauhkan diri dari menghancurkan dan merusak. Yang dimaksud adalah wasiat Abu Bakar untuk tidak memotong pohon kurma, tidak membakarnya, dan tidak memotong pohon yang berbuah. Karena itu Islam memandang perang itu berarti sebagai cara, bukan sebagai tujuan. Maksudnya sebagai wasilah, sebagai cara untuk menegakkan Islam. Dan Islam tidak merusak. Karena menjadikan perang itu sebagai cara yang kemudian mau tidak mau harus diambil. Untuk kemudian menegakkan al-haq. Dan untuk kemudian menyingkirkan gangguan dari tersebarnya kebenaran Islam. Sehingga kemudian Islam itu kemudian betul-betul menjadikan perang ini itu hanya sebagai cara saja, bukan sebagai tujuan. Sehingga kemudian Islam tidak ingin merusak. Karena itu, kalau Islam itu tersebar dengan pedang, untuk apa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kemudian memberikan pesan untuk kemudian tidak memotong pohon. Tidak memotong pohon yang berbuah, untuk tidak membakar pohon. Apakah pohon lebih mulia daripada manusia? Tidak. Maksud kita, kalau Abu Bakar memberikan perintah untuk hati-hati tidak merusak terhadap pohon, maka jika pohon saja diperlakukan demikian, apalagi kepada manusianya gitu loh. Karena itu, salah satu hoax terbesar sejak zaman dulu adalah Islam itu tersebar dengan pedang. Ini sebenarnya sangat keliru ya. Bahkan terkadang itu kemudian menggelikan. Karena betul-betul tidak ilmiah sama sekali gitu. Tapi itulah, ketika kemudian sebagian orang yang tidak suka dengan Islam mengulang-ulang hal tersebut, maka akhirnya kemudian seakan-akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang otomatis harus diterima. Padahal tidak demikian itu. Karena itu sekali lagi kebenaran itu adalah yang memang secara betul-betul itu bisa dipastikan kebenarannya. Ada aturannya ya. Sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Bukan hanya karena kemudian banyak yang bicara. Karena sedikit atau banyak, itu bukan sekali lagi ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran itu yang memang sesuai dengan kenyataannya. Dalam masalah ini kemudian memang sesuai dengan faktanya ya. Tapi kalau dalam masalah agama, kebenaran itu adalah yang sesuai dengan dalil ya. Kalau dalam hal ini, yang sesuai dengan faktanya memang
Islam itu kalau ketika berperang tidak menggunakannya sebagai tujuan, tetapi menggunakannya sebagai salah satu cara saja. Taib. Sehingga itu yang harus kita fahami bersama. Dan kita tahu bahwa Islam ketika di sini berperang ya, itu kemudian betul-betul memiliki aturan yang sangat baik. Memiliki kemudian petunjuk yang baik dalam berperang. Bayangkan, Islam itu kemudian telah mendahului peradaban modern dalam masalah berperang. Karena aturan berperang itu baru dikenal di abad yang ke-20. Jadi orang-orang Eropa kemudian baru membuat aturan tentang berperang yang menjadi hukum internasional, itu baru diakui abad 20 di Swiss, di Konvensi Jenewa. Sedangkan Islam sudah jauh sebelumnya membahas masalah hal ini. Gitu. Karena itu Islam melampaui mereka jauh sekali. Hal ini menunjukkan kemuliaan Islam, menunjukkan keagungan Islam, dan juga menunjukkan keindahan Islam. Karena itu, Islam itu agama yang mulia. Kalau ada orang yang kemudian berusaha menjelek-jelekkan Islam, ya mereka itu berarti kemudian orang-orang yang memang kemungkinannya memang tahu tentang Islam, tetapi kemudian menutupinya, atau memang kemudian memang betul-betul tidak tahu ya. Kalau yang pura-pura tidak tahu, maka sulit. Ketika kemudian dia memang belum tahu, maka perlu untuk diajarin. Kita lanjutkan. Waqad harisa Usamatu radhiyallahu taala anhuma ala tanfidhi wasiyatil khalifah al-jalil. Usama ini berusaha untuk melaksanakan wasiat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Wa ittajaha bi jaishihi hatta nazala fi mantiqatil Balqa. Dia bergerak dengan pasukannya sampai turun di suatu tempat namanya Balqa. Haitsu taqa'u Mu'tah. Di mana di Balqa ini terjadi perang Mu'tah. Kurang lebih Balqa zaman sekarang itu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Yordania Al-Hashimiyah. Menjadi bagian dari wilayah mereka ya sekarang insyaallah. Wa qatala unasan irtaddu min qabilati Qudha'ah. Begitu juga salah satu hal yang dilakukan oleh Usama pada waktu itu adalah mereka memerangi orang-orang yang murtad dari kabilah Qudha'ah. Wa hazamahum, dan kemudian berhasil mengalahkan mereka. Wa adzallahum, dan berhasil menghinakan mereka. Karena upaya mereka untuk murtad itu kemudian berhasil dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin, sehingga mereka terhinakan dengan kekufuran mereka. Karena kemuliaan ada dalam keislaman mereka. Bagaimana mereka kemudian mau menukar kebenaran dengan kebatilan? Bagaimana mereka kemudian mau menukar agama yang hak, kemudian mereka malah memilih kekafiran. Wa qadha ala kulli man waqafa fi wajhihi. Dan Usama berhasil mengalahkan semua yang menghalangi langkahnya. Min a'da'il Islam, dari musuh-musuh Islam. Thumma raja'a ilal Madinati ba'da sab'ina yauman min khurujihi. Usama kemudian kembali ke Madinah 70 hari setelah dari pertama kali keluar. Sehingga kemudian ekspedisi Usama ini memakan waktu 70 hari, berarti lebih dari 2 bulan. Baru kemudian kembali ke Madinah. Dan kita tahu bahwa ekspedisi Usama ini tidak lain dan tidak bukan digagas sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar hanya melanjutkan karena Rasulullah kemudian meninggal dulu sebelum pasukan ini dikirimkan. Taib. Sekarang kita bahas pembahasan terakhir tentang masalah ekspedisi Usama ini. Kita bahas tentang pengaruhnya. Musannif mengatakan atharu infadi jaisy Usama. Pengaruh dikirimkannya pasukan Usama. Dengan bahasa lain bisa kita katakan pengaruh dari ekspedisinya Usama bin Zaid. Apa pengaruhnya? Musannif mengatakan, karena infadu jaisy Usama ta khairan wa barakatan. Ekspedisi pasukan Usama membawa kebaikan dan kemudian membawa keberkahan. Taib. Dan hal itu tentu saja ketika mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebaikan.
mengikuti perintahnya Rasulullah SAW itu keberkahan. Entah keberkahannya ditampakkan sekarang atau keberkahannya ditampakkan nanti. Yang pasti kita mengakui bahwa kita memahami bahwa mengikuti sunnah itu pasti kebaikan. Mengikuti sunnah, mengikuti perintah Rasulullah SAW itu pasti kebenaran. Dan banyak hikmahnya insya Allah. Meskipun mungkin secara zahir pahit, tetapi kita yakin Allah akan memberikan pahala yang terbaik. Kalau secara zahir itu sudah manis, ya itu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah bahwa pasti baik dan pasti berkah. Entah sekarang, entah nanti, kita tidak tahu. Nah, di antara berkah dan kebaikan yang didapatkan adalah idz anna a'da al-Islam qad ulqiya fi qulubihimur ra'b. Jadi ternyata ekspedisi pasukan Usama itu berhasil menjadikan orang-orang musuh-musuh Islam itu kemudian takut. Menjadikan mereka itu takut. Jadi ada efek gentarnya. Ada efek gentarnya. Taib. Wa yataqadu anal muslimina la yazaluna ala quwwatihim. Dan mereka masih yakin bahwa orang musuh-musuh Islam itu masih yakin bahwa kaum muslimin itu masih kuat. Mereka yakinnya seperti itu ya. Kenapa mereka yakin seperti itu? Melihat dikirimkannya pasukan Usamah ke wilayah yang sangat jauh dari Madinah. Jadi melihat pasukannya Usama, mereka itu kemudian takut. Mereka itu kemudian gentar dengan hal tersebut. Hal ini kemudian menjadikan kita memahami bahwa kekuatan senjata itu penting ya. Karena kekuatan senjata itu dibutuhkan untuk kemudian salah satunya katanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Untuk menjadikan musuh-musuh Allah itu takut dan juga musuh-musuh kalian itu takut. Kenapa? Karena mereka melihat kekuatan kaum muslimin. Karena ketika damai pun itu tetap butuh senjata. Tetap butuh senjata untuk jaga-jaga. Untuk kemudian menakut-nakutin orang. Taib. Dan dalam hal ini bermanfaat. Karena kemudian mereka menjadi takut, menjadi gentar dengan kekuatan tersebut. Kita tahu bahwa kadang-kadang orang itu keimanannya berbeda-beda ya. Kadang-kadang itu kemudian orang harus ditakut-takutin untuk kemudian tidak jadi melakukan keburukan. Atau bahkan terkadang orang-orang itu harus ditakut-takutin agar mereka itu kemudian bertaubat. Sama misalkan kemudian, kita tidak bisa mengharapkan semua orang itu misalkan taat kepada aturan. Karena itu misalkan ada polisi, ada tentara dan lain-lainnya. Karena sebagian orang nggak takut kecuali kemudian dihadapkan dengan aparat. Baru kemudian mereka mau tunduk kepada peraturannya. Kalau orang-orang yang memang imannya baik, tanpa ada tentara pun mereka kemudian akan taat. Sehingga adanya kekuatan senjata ini sangat dibutuhkan agar kemudian musuh-musuh Islam itu gentar dengan kekuatan Islam. Baik. Kemudian barokahnya yang lain adalah wa anna dha'fa lam yatasarrab ila nufusihim ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kemudian meyakini bahwa kelemahan itu tidak sampai merembes. Ya tasarrub itu merembes ya. Tidak sampai merembes ke dalam jiwanya kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu bersikeras untuk mengirimkan pasukannya Usama. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Abu Bakar itu punya pekerjaan rumah lain yang tidak kalah beratnya, yang setelah ini akan kita bahas. Di mana pekerjaan rumah berat itu adalah menghadapi gerakan kemurtadan di Jazirah Arab. Abu Bakar saking semangatnya untuk mengikuti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak peduli konsekuensi apapun, akibat apapun yang akan dihadapinya demi melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dikirimkannya pasukan Usama. Karena Abu Bakar hanya ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak peduli apapun konsekuensinya.
Karena itu dalam riwayat dikatakan, saya lupa redaksinya bagaimana ya. Intinya pada waktu itu disebutkan bahwa Abu Bakar itu bersikeras untuk mengirimkan pasukannya Usama. Bahkan kalau misalkan pun anjing-anjingnya orang kafir itu kemudian masuk ke Madinah, anjing-anjing itu kemudian sampai masuk ke Madinah, maksudnya musuh itu kemudian masuk ke Madinah dengan membawa anjing, Abu Bakar tetap akan mengirim pasukannya Usama demi mengikuti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan kita tahu ternyata dikirimkannya pasukan menjadikan mereka itu takut karena mereka menganggap, kaum muslimin masih kuat. Padahal belum tentu seperti itu. Kaum muslimin pada waktu itu mengalami masalah yang besar juga. Tetapi ketika pasukan Usama itu dikirimkan, menjadikan musuh-musuh Islam itu takut, menjadikan musuh-musuh Islam itu gentar. Sehingga itu bagian dari barokah dikirimkannya pasukannya Usama untuk menuju ke wilayah Syam. Karena itu kita meyakini bahwa di setiap perintah Allah dan Rasul-Nya pasti banyak kebaikan. Di perintahnya Allah dan Rasul-Nya itu pasti ada keberkahan. Entah mungkin kita bisa melihat keberkahan tersebut pada waktu itu atau mungkin setelahnya. Sehingga kita berusaha untuk mengikutinya. Nah, karena itu ketika orang musuh-musuh Islam itu kemudian melihat pasukannya Usama, mereka gentar, mereka takut. Mereka meyakini kaum muslimin masih kuat. Faraja'u amma kanu yuriduna minal kaidi lil muslimin. Sehingga mereka membatalkan keinginan mereka sebelumnya untuk menimbulkan tipu daya terhadap kaum muslimin. Jadi upaya makar mereka kemudian mereka gagalkan. Kenapa? Takut mereka. Mereka gentar gitu. Sehingga ini salah satu faidah dari kekuatan senjata. Karena mereka gentar, karena mereka takut. Akhirnya kemudian keinginan mereka untuk macam-macam itu gagal. Karena itu ini keberkahan ya. Keberkahan dari dikirimkannya pasukan Usama. Karena itu sekali lagi kekuatan senjata itu penting dimiliki oleh kaum muslimin. Negara-negara Islam harus kuat secara militer. Agar musuh-musuh Islam itu nggak berani macam-macam ya. Negara kita itu harus kuat. Tentaranya kemudian juga harus kuat. Agar musuh-musuh Islam itu kemudian takut dengan kekuatan kita. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan tentang pengirimannya pasukan Usama. Kita akan masuk tema selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana Abu Bakar menghadapi gerakan kemurtadan di Jazirah Arab. Baik. Kita lanjutkan. Muharabatul murtadin. Upaya untuk memerangi gerakan kemurtadan. Ingat, gerakan kemurtadan ya, bukan gerakan pemurtadan. Karena imbuhan pe-an dengan ke-an nanti kemudian maknanya berbeda. Anwa'ul murtadin, jenis-jenis dari gerakan kemurtadan. Jenis-jenis dari orang-orang yang murtad. Kita tahu orang murtad itu adalah irtadda, itu maknanya kembali. Maksudnya kembali kepada agama yang sebelum Islam. Kembali kepada agama yang bukan Islam. Itu makna awal dari kalimat murtad. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis dari orang-orang yang murtad. Musannif menyebutkan, lam yakad Abu Bakar yatasallam muhamu mansibihi hatta intasyarat harakatur riddah fi arja'i al-jazirah al-arabiyah. Tidak lama setelah Abu Bakar menerima posisinya sebagai khalifah, sehingga kemudian setelah itu intasyarat harakatur riddah, tersebarlah kemudian gerakan kemurtadan fi arja'il jaziratil arabiyah, di penjuru jazirah Arab. Jadi tidak lama setelah Abu Bakar memegang kekuasaan sebagai khalifah, gerakan kemurtadan itu tersebar luas. Sebenarnya awal munculnya nanti akan disebutkan insya Allah. Awal munculnya itu ketika Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal, bukan setelah Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal itu membesarnya. Mulainya sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harus dibedakan ya. Munculnya sebelum wafatnya Rasulullah, tersebarnya setelah wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah berarti ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Sehingga dua hal ini harus diperhatikan.
Wa asbahat hadhil harakah masdaron li fitnatin kubra la ya'lamu madaha illallahu subhanahu wa ta'ala. Dan gerakan ini, kemurtatan ini menjadi sumber dari prahara yang besar. Menjadi sumber dari masalah besar. La ya'lamu madaha illallah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada yang tahu tentang ukuran besar kecilnya prahara ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana li hadhil fitnah suratani. Prahara ini, musibah ini kemudian terbagi menjadi dua bentuk. Taib. Misalnya menyebutkan ikhdahuma, bentuk yang pertama, suratu imtina'an ada'iz zakat li'annaha fi nadri haula'il mumtani'ina dzuribatan kanat tu'adda lirrasul sallallahu alaihi wasallam fala yanbaghi istimraruha ba'da wafatihi. Bentuk yang pertama katanya musannif bahwa di antara bentuk kemurtatan pada masa itu, bentuk yang pertama adalah bentuk dengan keengganan untuk membayar zakat. Satu, enggan bayar zakat. Kenapa mereka pada waktu itu kemudian sebagian orang ada yang enggan bayar zakat? Alasannya, menurut mereka yang enggan untuk bayar zakat tersebut, zakat itu pajak atau semacam pajak, dzuribah. Semacam pajak yang dibayarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah meninggal, menurut mereka berarti tidak boleh untuk dilanjutkan. Jadi mereka keliru, mereka menganggap bahwa zakat itu seperti pajak, atau mungkin bahasa kita itu seperti upeti ya. Seperti upeti. Ketika Rasulullah meninggal, menurut mereka yang enggan untuk bayar, dianggapnya itu seperti upeti atau seperti pajak. Ketika Rasulullah meninggal, nggak boleh lanjut lagi, sudah terputus. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, wasuratul ukhra al-khuruj as-sari anid-din wal inzimam li harakatil mutanabbi'in. Bentuk yang kedua adalah keluar dengan terang-terangan dari agama Islam. Murtad beneran langsung dalam bentuk yang nyata. Dan kemudian bergabung dengan gerakan mutanabbi'in. Apa itu mutanabbi'? Mutanabbi' itu ngaku-ngaku sebagai nabi. Kalau bahasa kita, nabi palsu. Jadi nabi palsu itu ceritanya sudah lama ya. Zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal sudah mulai muncul nabi palsu. Hanya kemudian menyebar besar ketika setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tahu di Indonesia kemudian juga masih banyak ya nabi palsu ya. Ada Isa Bugis, ada Lia Eden dan seterusnya ya, yang ngaku sebagai nabi, tapi jelas palsu ya. Musannif menyebutkan, "Tsumma lam talbath suratani an ikhtalatata. Wa qad jama'athum al-adawatu lil Islam wa muhawalatul qadha'i alaihi fi harakati riddah. Allati asbaha min wajibi Abi Bakrin ayyasta'silaha min al-jazirati qabla ayyastafhala khataraha." Katanya musannif, kedua bentuk tadi tidak lama kemudian itu kemudian tercampur baur. Tidak bisa dibedakan. Bentuk pertama enggan bayar zakat. Bentuk dua murtad terang-terangan. Dua bentuk ini kemudian tidak bisa dibedakan. Campur aduk menjadi satu. Taib. Kenapa kemudian mereka bisa bersatu? Mereka bisa bersatu karena al-adawa lil Islam. Karena permusuhan terhadap Islam. Jadi mereka punya musuh bersama, yaitu Islam. Taib. Punya istilahnya orang common enemy ya. Punya musuh bersama. Jadi bersatu karena pada waktu itu mereka punya tujuan yang sama. Wa muhawalatul qadha'u alaihi, dan upaya untuk menghancurkan Islam dengan gerakan kemurtatan ini tadi. Sehingga kemudian menjadi kewajibannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ayyasta'silaha. Istiqsal itu kemudian menumpas sampai ke akar-akarnya. Ini bahasa kita ya. Istiqsal itu menumpas sampai ke akar-akarnya. Jadi kayak orang kemudian melakukan operasi, itu kemudian betul-betul sampai ke akar-akar dari penyakit tersebut. Betul-betul dihabisin benernya. Dari Jazirah Arabia, sebelum kemudian bahayanya itu istafhala. Istafhala itu menyebar. Sebelum bahayanya itu menyebar. Kita lanjutkan di halaman setelahnya. Wa nusyiru ila anna harakatal mutanabbi'in qad dhaharat qubaili wafatir rasul qad dhaharat qubailu wafatir rasul sallallahu alaihi wasallam bidafi' minal asabiyyah al-qabaliyah. Perlu kita sampaikan bahwa gerakan nabi palsu
telah muncul sedikit sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana kita tegaskan tadi bahwa gerakan nabi palsu itu bukan munculnya setelah wafatnya Rasulullah, tidak. Tapi sedikit sebelum Rasulullah meninggal. Sedikit sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Apa motifnya? Asabiyah al-qabaliyah. Fanatisme kabilah. Fanatisme suku. Jadi sebabnya ini, fanatisme suku. Fadhahara Musailimah al-Kadzdzab. Karena itu munculnya Musailimah ya. Wallahu ta'ala a'lam, menurut Imam Nawawi, cara yang benar itu Musailimah ya. Sebagaimana disebutkan dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Fadhahara Musailimah al-Kadzdzab. Maka muncullah Musailimah al-Kadzdzab. Kenapa disebut al-Kadzdzab? Kadzdzab dalam bahasa Arab, maknanya itu, bentuknya itu kemudian dengan wazan namanya fa'al, timbangan fa'al. Timbangan fa'al kalau dalam bahasa kita itu maknanya hiperbola, sangat, menunjukkan sangat. Kadzdzab berarti betul-betul pendusta. Kenapa dikatakan betul-betul pendusta? Karena ngaku nabi. Karena itu dikatakan pendusta. Baik. Dalam sejarah kemudian kadzdzab yang paling masyhur itu Musailimah. Nanti juga ada dalam hadis kadzdzab yang lain. Taib. Nanti dalam hadis di riwayat Muslim dari Asma nanti muncul ada kadzdzab yang lain. Bukan itu tapi ya. Taib. Kadzdzab yang itu kalau ada kesempatan akan kita sampaikan ketika kita bicara tentang Daulah Umayyah ya. Beda hal. Taib. Musailimah al-Kadzdzab fi Bani Hanifah. Di mana Musailimah ini berasal dari Bani Hanifah. Taib. Wa idda'an nubuwata. Dan Musailimah itu mendakwakan, mengklaim bahwasanya dia kemudian sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi ya. Nabi palsu berarti ya. Wa tabi'ahu adadun kabirun minhum. Dan jeleknya, celakanya, tidak sedikit dari kaumnya itu mengikuti Musailimah. Kenapa banyak dari mereka mengikuti Musailimah? Bidafi antil kumul asobiyah al-qabaliyah. Jadi motivasi banyak orang-orang dari Bani Hanifah mengikuti Musailimah sekedar fanatisme suku saja. Bukan karena kebenaran, tetapi karena fanatisme suku saja. Taib. Setelah ini nanti akan kita jelaskan lebih tuntas lagi ya. Kita musannif di sini kemudian lebih fokus dulu untuk kemudian menyebutkan contoh-contohnya. Contoh yang kedua, wa fi Bani Tamim dzuharat imra'atun yuqalu lahu Sajah. Di Bani Tamim muncul seorang wanita. Wanita ngaku jadi nabi ya, kayak di Indonesia, Lia Eden kan perempuan ya, ngaku jadi nabi. Ya jelas kafir ya. Di Bani Tamim muncullah seorang wanita namanya Sajah. Qad idda'atin nubuwata. Dia ngaku sebagai nabi. Wa tabi'aha qaumuha. Lalu kemudian diikuti oleh kaumnya. Dari Bani Tamim. Wa hum ya'lamuna kadzibaha. Uniknya, mereka mengikuti Sajah padahal mereka tahu kalau Sajah itu bohong. Tahu kalau Sajah itu bohong, kalau Sajah itu bukan nabi. Tapi kenapa kemudian mereka tetap seperti itu? Walakinnal asabiyatal qabaliyata hiyallati hamalathum ala ittiba'iyha. Sehingga mereka mengikuti Sajah murni karena motivasi mereka karena fanatisme kabilah, fanatisme suku yang menjadikan mereka kemudian mengikuti Sajah. Karena itu fanatisme ini sangat berbahaya ya. Orang ketika kemudian fanatik akan kehilangan akal sehat. Orang mengatakan innama alfaina alaihi aba'ana. Ketika orang ditanyain, kenapa kemudian kalian tidak mengikuti kebenaran? Mereka kemudian menjawabnya, kami mengikuti orang-orang sebelum kami, mengikuti bapak-bapak kami. Bahasa lainnya itu tradisi. Baik itu tradisi dari tradisi suku, atau tradisi kemudian kelompoknya, atau tradisi di lingkungan tersebut ya. Maka hal seperti ini itu tidak benar. Bukanlah suatu ilmu ya, bukanlah suatu hal yang ilmiah ya. Karena bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ilmiah itu sesuai dengan dalil, itu namanya ilmiah. Kalau sesuai dengan dalil ya ilmiah. Kalau ilmu pengetahuan
Ya, ilmu pengetahuan yang sudah diakui, ya kita benarkan. Tapi kebenaran ilmu dengan kebenaran dalil, ya tidak bisa disamakan. Baik, karena kita tahu bahwa ilmu akan terus berkembang. Ya. Mungkin sekarang dianggap benar, beberapa tahun lagi belum tentu dianggap benar. Atau kebenarannya mungkin berkurang. Beda hal dengan kebenaran dari wahyu, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Maka kebenarannya itu mutlak. Sedangkan kebenaran dari ilmu, itu kemudian secara umum sifatnya tidak mutlak ya. Karena bisa jadi nanti ada perkembangan terus-menerus. Baik. Sebagaimana misalkan ketika kita mempelajari tentang perkembangan COVID ya, yang awalnya dianggap benar ternyata kemudian berkembang terus ya. Karena penelitiannya belum selesai, terus berkembang ya. Penelitiannya manusia terus berkembang. Baik. Jadi tidak final ya. Bukan kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang final ya. Baik. Selanjutnya, wa fil Yaman dhuhara mutanabbi'un akhar yuqalu lahu al-Aswad al-Ansi. Di Yaman muncullah nabi palsu yang lain yang namanya Al-Aswad Al-Ansi. Baik. Al-Aswad Al-Ansi. Nama aslinya kalau nggak salah Abhala. Ain ba ha lam ta marbuto. Abhala. Wa hakadha. Ini baru 3 contoh. Terdapat beberapa yang lainnya. Wa qad asya'aha ula'il mutanabbi'un al-fasada fi arja'il jaziratil arabiyyah. Jadi nabi-nabi palsu tadi itu mereka menyebarkan kerusakan di jazirah Arab. Maka kerusakan apa lagi yang lebih besar daripada kerusakan dalam masalah akidah? Apalagi kaitannya dengan ngaku-ngaku sebagai nabi. Rusak, bahaya sekali. Karena ketika kerusakan dari sisi akidah, kerusakannya nanti akan berlanjut kepada kerusakan yang lain. Karena kita tahu akidah asas ya. Wa ittaba'ahum katsiru minal Arab, dan jeleknya kemurtadan ini itu banyak diikuti oleh orang Arab. Kenapa kemudian banyak orang Arab kemudian mengikuti gerakan-gerakan ini? Musannif menyebutkan orang-orang Arab kemudian banyak mengikuti gerakan ini khigdan ala qabilati Quraisy. Kedengkian terhadap kabilah Quraisy. Kenapa? Li'anna Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuhara minha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Quraisy. Dan mereka dengki terhadap Quraisy. Kenapa Muhammad munculnya dari mereka? Sehingga mereka mengatakan fa'aradu alla takuna nubuwata maksuratan ala qabilati Quraisy. Dan mereka menginginkan bahwa kenabian itu jangan hanya terbatas pada kabilah Quraisy juga. Jadi mereka menginginkan dari kabilah mereka itu ada nabi yang lain. Karena itu tadi sudah kita sampaikan tentang kaumnya Bani Tamim. Mereka tahu kalau Sajah ini berdusta. Tetapi kemudian gara-gara mereka menginginkan ada nabi dari Bani mereka sendiri, akhirnya diikuti. Meskipun mereka tahu bahwasanya dia itu pendusta. Jadi fanatisme itu tadi yang kemudian sangat berbahaya. Karena itu fanatisme itu tadi tidak ilmiah. Tidak benar, tidak boleh diikutin gitu loh. Sehingga fanatisme ini menjadikan orang tidak berpikir ilmiah gitu ya. Jadi fanatisme menjadikan orang tidak berpikir ilmiah. Dan kita tahu bahwa ilmiah itu kalau sesuai dengan dalil ya dalam masalah agama ya. Karena itu yang mereka inginkan. Karena kedinginan ini akhirnya muncul banyak nabi palsu. Bani ini muncul nabi palsu, bani ini muncul nabi palsu, bani ini muncul nabi palsu. Sehingga beberapa bani, beberapa kabilah itu punya nabi-nabi sendiri. Karena mereka menginginkan nabinya jangan hanya dari Quraisy saja, dari yang lain juga gitu. Itu yang mereka inginkan. Taib. Wa haula'i humul a'rab. Mereka itulah orang-orang A'rab. Siapa A'rab? Mereka itu adalah orang-orang Badui, orang-orang orang Arab kampung. Orang Arab kampung. Alladzina dakhalul Islam khudu'an lil quwwah. Orang-orang Arab Badui itu tadi, mereka itu masuk Islam khudu'an lil quwwah, tunduk kepada kekuatan.
Au taba'an lizu'ama, atau mengikuti pemuka-pemuka mereka, pemimpin-pemimpin mereka, pemuka-pemuka suku, atau barangkali kepala sukunya, atau orang berpengaruh di sukunya. Sehingga ketika pemimpinnya bilang A, mereka akan ikut. Pemimpinnya bilang B, mereka akan ikut B. Pemimpinnya bilang C, mereka akan ikut C. Jadi mereka kemudian ketika masuk Islam, belum karena ilmu, tapi karena tekanan kekuasaan, karena lebih kuat, Islam kemudian kuat, akhirnya kemudian ditekan. Akhirnya kemudian mereka merasa tertekan dan kemudian mereka merasa perlu untuk masuk Islam. Atau karena kemudian pemimpinnya sudah masuk Islam, akhirnya mereka ya udah ikut aja gitu dan seterusnya. Taib. Kita tahu bahwa dalam hal ini ketika menerima Islam, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ketika misalkan awalnya itu kemudian masuk Islam karena kekuatan atau karena ikut kepada pemimpin. Tetapi keislaman yang seperti ini harus diikuti dengan langkah setelahnya, yaitu kemudian berdasarkan kepada ilmu. Taib. Sama misalkan kemudian ketika masuk Islam kemudian karena terpaksa dulu, enggak apa-apa terpaksa dulu. Daripada nanti kemudian dia misalkan qadarallahu masyafa'al terlambat ya. Karena ada beberapa orang ketika diajak masuk Islam, nanti dulu. Qadarallahu masyafa'al dia meninggal. Beberapa orang masuk Islam karena terpaksa. Beberapa orang ya. Dan sebagian dari mereka sahabat. Orang-orang misalkan seperti Abu Sufyan ya. Seperti Abu Sufyan. Kita tahu Abu Sufyan pemimpin Quraisy pada masanya. Ketika Abu Sufyan itu kemudian dikalahkan dalam Fathu Mekah ya. Karena kaum muslimin, Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang menguasai Mekah ya. Nah ketika itu Abu Sufyan kita tahu kemudian masuk Islam. Diajak oleh Abbas sehingga kemudian dia masuk Islam. Dan kita tahu antara Abbas dengan Abu Sufyan itu dekat ya. Abu Sufyan dengan Abbas itu dekat. Dan Abu Sufyan diajak oleh Abbas untuk masuk Islam. Dan pada waktu itu Abu Sufyan itu terpaksa, sehingga sebagaimana disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah. Sehingga awalnya masuk Islamnya itu karena keterpaksaan. Taib. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan keterpaksaan itu berubah menjadi kecintaan. Taib. Kalau katanya orang Jawa, ini sering ya. Saya orang Jawa tapi kurang Jawa nih. Tapi faham perkataan ini, katanya orang Jawa, witing trisno jalaran soko kulino. Jadi katanya orang Indonesia, cinta itu datang karena terbiasa. Jadi Abu Sufyan kemudian dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian kecintaan terhadap Islam, keyakinannya itu kemudian keyakinan yang benar, keyakinan yang hak. Keyakinan yang berdasarkan kepada ilmu, bukan hanya karena keterpaksaan. Akhirnya keislamannya baik. Sehingga ketika keislamannya awalnya karena terpaksa, lalu diteruskan, insya Allah, diikuti proses selanjutnya, maka baik. Awalnya terpaksa, tapi setelahnya kemudian baik. Sama kayak kita misalkan melakukan kebaikan. Kita mungkin awalnya terpaksa. Tapi kita tidak tahu, di jalan barangkali Allah memberikan taufik ya. Kita misalkan mau infak misalkan, berat sebenarnya, tapi kita paksakan saja. Kita misalkan merasa belum ikhlas misalkan, mau melakukan kebaikan, sudah lanjut saja. Kita belum ikhlas benar misalkan, mau infak misalkan. Sudah, infak saja. Barangkali nanti kemudian di tengah, kemudian kita bisa ikhlas. Sama misalkan kita kemudian ingin melaksanakan sholat, kita belum ikhlas misalkan. Kita paksakan saja untuk kemudian melaksanakan kebaikan tersebut. Barangkali nanti kemudian di tengah kita melaksanakan sholat, ada keikhlasan yang nampak pada ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa ikhlas. Karena itu terus saja berupaya untuk kemudian meskipun terpaksa awalnya, semoga keterpaksaan itu kemudian berubah menjadi kecintaan dan keikhlasan biiznillah. Karena itu musannif melanjutkan walam yadkhulil imana fi qulubihim. Dan keimanan itu belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Wa humul ladzina qala Allah taala fihim. Mereka itu adalah yang orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami itu beriman.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu." Kalian itu belum beriman. Kalian itu belum beriman. Kul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah qulu aslamna. Katakanlah aslamna, kami itu baru berislam. Baik. Kenapa kemudian baru dikatakan berislam, belum dikatakan beriman? Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Ketika kemudian keimanan itu belum masuk di dalam hati-hati kalian. Kurang lebih maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa dalam hal ini ulama itu kemudian menyebutkan bahwa istilah Islam dan istilah iman, ketika Islam dan iman disebutkan bersamaan, maka Islam itu dianggap baru mencakup hal-hal yang sifatnya nampak dan kasat mata, yang zahir ya. Kalau dalam bahasa Arabnya zahir ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tidak istilah zahir, tapi dikatakan istilah lahir. Baik. Sedangkan iman, kemudian ketika Islam dan iman disebutkan bersamaan, maka iman itu dianggap untuk mencakup masalah yang berada di dalam keyakinan manusia. Jadi itu perbedaan antara iman dan Islam ketika disebutkan bersamaan. Jadi Islam dan iman ketika disebutkan bersamaan, Islam itu mencakup hal-hal yang sifatnya kasat mata. Sedangkan iman itu kemudian hal-hal yang sifatnya berada di dalam hati manusia dari keyakinan dan seterusnya. Baik, itu ketika Islam dan iman disebutkan bersamaan. Ketika Islam dan iman itu kemudian terpisah, hanya disebutkan iman saja misalkan, atau disebutkan Islam saja misalkan, iman saja, Islam saja, maka ketika disebutkan terpisah, berarti mencakup keduanya. Jika disebutkan Islam saja, berarti mencakup Islam dan iman, mencakup yang kasat mata dan juga yang di dalam hati. Begitu juga ketika disebutkan iman saja, tanpa disebutkan Islam, berarti mencakup yang kasat mata dan juga yang di dalam hati. Taib, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada pertanyaan. Taib, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diharuskan mencintai khulafaur rasyidin lebih besar dibanding keluarga dan anak-anak? Wallahu ta'ala alam. Saya belum tahu tentang masalah ini. Tentang masalah ini saya belum tahu. Mungkin kita singkat saja, kita tunda dulu ya pertanyaan, jawabannya kita tunda dulu. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz mohon diluruskan atas informasi yang saya terima tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, termasuk pembesar para sahabat dan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, dan tidak pernah sujud kepada patung. Kemudian atas dasar itulah ketika namanya disebut, kami menyebutnya dengan karamallahu wajhah. Taib, sebentar. Pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali menggunakan karamallahu wajhah ketika menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib? Apakah ini benar? Kalau menurut Ibnu Katsir rahimahullah, saya lupa ketika menyebutkan tafsir surat apa, saya lupa. Ibnu Katsir pernah menyebutkan tentang hal ini. Karamallahu wajhah. Jadi karamallah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Karamallahu wajhah, katanya Ibnu Katsir, kalau hanya disebutkan untuk Ali saja, itu tidak benar. Karena yang lain juga berhak seperti itu. Jadi misalkan Abu Bakar layak untuk karamallahu wajhah, bahkan lebih aula, lebih utama. Mengapa? Karena Abu Bakar tidak pernah juga kemudian menyembah patung atau tunduk kepada patung. Bahkan kita tahu patungnya dilemparin oleh Abu Bakar.
Jadi Abu Bakar lebih aula. Karena itu katanya Ibnu Katsir, karamallahu wajha tidak boleh dikhususkan hanya kepada Ali. Ketika dikhususkan kepada Ali, maka ini kecenderungannya orang Syiah. Ini kecenderungannya orang Syiah. Dan Syiah zaman sekarang itu keluar dari Islam. Syiah zaman sekarang itu keluar dari Islam. Karena itu karamallahu wajha benar kalau tidak hanya untuk Ali, tapi untuk sahabat yang lain juga. Kalau hanya khusus untuk Ali, tidak benar. Sama sekali tidak benar. Ini kecenderungan Syiah. Kita tinggalkan kecenderungan Syiah. Karena itu kita katakan radhiyallahu anhu. Atau kemudian kita sebutkan keutamaan lain mungkin yang ada di dalam as-sunnah. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, carilah dunia atau harta seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Dan semangatlah beribadah kepada Allah seakan-akan besok akan mati. Nah, ini hadis atau apa? Kalau hadis sanadnya bagaimana? Dan sebaiknya kehidupan manusia itu di antara dunia dan akhirat seimbang atau bagaimana, Ustadz? Syukran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kami pribadi belum pernah meneliti tentang perkataan ini, meskipun perkataan ini masyhur. Tentang syaratnya, kami pribadi juga belum tahu. Yang pasti kemudian, kehidupan dunia, kemudian akhirat harus didahulukan. Kehidupan akhirat kemudian harus didahulukan. Sebagaimana kemudian dalam banyak ayat, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Qasas, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa dengan bagianmu dari dunia. Sehingga akhirat itu tetap tempat kembali. Karena itu disebut dengan nama Darul Qaror. Dan juga kita tahu bahwa manusia di dunia ini kemudian diumpamakan seperti musafir yang numpang minum ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai abiru sabil. Sebagai seorang yang numpang lewat saja. Kita tahu bahwa orang yang numpang lewat berarti mengambil sebatas keperluannya saja. Sama misalkan kita punya tujuan tertentu safar ke suatu tempat misalkan. Apa kebutuhan kita? Misalkan kita punya urusan usaha misalkan ke Surabaya misalkan. Sebatas yang kita butuhkan di Surabaya apa? Ya sudah itu yang kita ambil. Maka itu yang menjadi pola pikir kita insya Allah. Adapun tentang derajat, apakah ini hadis atau bagaimana derajatnya, kami pribadi belum mengetahuinya. Baik, mudah-mudahan pertanyaannya bisa kita simpan dan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya untuk bisa kita jawab. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah kita akhiri. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.